Audiobook disclaimer. Audiobook ini dibuat untuk mereka yang mencari dan membutuhkan seseorang untuk membacakan sebuah buku yang akan menemani mereka dalam beraktivitas. Terlebih untuk mereka yang tidak ingin kehilangan waktu dalam menambah ilmu. Atau untuk mereka yang ingin dibacakan sebuah buku sebelum tidur. Namun channel ini sangat menyarankan untuk membeli dan membaca buku aslinya. Selamat mendengarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Tafsir Al-Azhar. Karya Profesor Dr. Haji Abdul Malik Abdul Karim Amrullah Hamka. Juzu pertama. Al-Quran. Al-Quran disebut juga Alkitab. Adalah wahyu-wahyu yang diturunkan Tuhan kepada Rasulnya dengan perantara malaikat Jibril untuk disampaikan kepada manusia. Kumpulan dari semua wahyu itu yang berjumlah menurut perhitungan yang umum 6.236 ayat. Terdiri dari 114 surat, diturunkan dalam dua masa. Pertama di Mekah dalam masa 13 tahun yang sejak Rasulullah SAW ditentukan Tuhan dan ditetapkannya menjadi Rasul pada tahun ke-41 daripada usianya sampai beliau berpindah ke Madinah. Kedua ialah masa Madinah, yaitu sejak beliau berpindah ke negeri itu sampai beliau wafat dalam masa 10 tahun. Arti Al-Quran menurut bahasa lughah ialah barang yang dibaca. Dan Al-Quran itu menurut undang-undang bahasa adalah kalimat masdar, yaitu pokok kata yang berarti bacaan, tetapi diartikan lebih dekat kepada sesuatu yang dikerjakan. Isim maf'ul menjadi artinya yang dibaca. Menurut ahli-ahli syariat, Al-Quran itu ialah kalamullah, sabda Tuhan yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang dituliskan di dalam mushaf. Dan ahli fikih menentukan pula bahwasanya Al-Quran itu adalah nama yang diberikan kepada keseluruhan Al-Quran dan dinamakan juga bagi suku-sukunya atau bagian-bagiannya, baik dari asal ambilan bahasa ataupun setelah dia diistilahkan, namun keduanya itu telah tergabung menjadi makna yang satu, yaitu bahwasanya Al-Quran memang dibaca, kekuatannya terjadi pada pembacaannya. Walaupun kita baca sampai khatam ataupun hanya satu ayat, namun dia tetap Al-Quran. Apabila kita renungi Al-Quran itu, kita akan berjumpa perbedaan isi dari surat-surat atau ayat-ayat yang turun di Makkah ataupun yang turun di Madinah. Ayat-ayat yang turun di Makkah adalah khas bagi menetapkan dan meneguhkan akidah, kepercayaan Islam yang pokok, yaitu tauhid, dan menentang penyembahan berhala dan menuhankan benda dan seruan atau dakwah kepada manusia agar mereka memerdekakan akal dan jiwa dari perbudakan adat, kebiasaan, tradisi dan taklid menurut saja kepada nenek moyang dengan tidak usul periksa. Dan orang selalu disuruh mempergunakan akal, pikiran, perenungan, dan penyelidikan yang mendalam. Kalau kita telah masuk kepada ayat-ayat yang diturunkan di Madinah, di sana mulailah kita bertemu dengan hukum-hukum fikih, peraturan dan segala yang bertalian dengan negara dan kemasyarakatan. Di Madinahlah mulai diterangkan hukum-hukum dan undang-undang yang mengenai peperangan, tentang hubungan di antara satu kekuasaan negara dengan kekuasaan negara lain, peraturan-peraturan mengenai perjanjian dan perdamaian, urusan persuami istrian dan pembinaan rumah tangga, mengenai nikah, talak dan rujuk, peraturan tentang perwarisan, dan membangun masyarakat yang adil dan makmur dengan adanya peraturan zakat dan haji, dan urusan-urusan lain yang semuanya bersendikan persamaan derajat dan adil. Sebab-sebab perbedaan itu tentu sudah dapat diketahui oleh orang yang mempelajari sejarah hidup Rasulullah dan sejarah turunnya ayat-ayat Al-Quran itu sendiri. Di Mekah, barulah menyusun teman-teman sepaham atau kader-kader untuk menentang kekuasaan yang masih tegak, yaitu kekuasaan berhala. Maka belumlah tepat waktunya kalau di Mekah telah diturunkan hukum-hukum yang mengenai masyarakat sebagai yang tersebut tadi. Di Mekah barulah memperkokoh akidah yang kelak akan diperjuangkan di muka dunia ini.
Lain halnya dengan keadaan setelah hijrah ke Madinah. Sebab di Madinah Islam telah menjadi daulah, telah merupakan suatu kekuasaan yang nyata dan dapat menegakkan hukum serta ada suatu umat yang akan mematuhinya. Dan dengan sebab itu pula dapatlah dipahami jika Al-Quran itu baik dikala turun di Mekkah ataupun setelah zaman Madinah, tidaklah dia diturunkan sekaligus, melainkan sebagian, seayat, 2 ayat, atau 3 dan 4 ayat menurut keperluan, terutama jika mengenai surat-surat yang panjang. Bahkan satu surat yang panjang kadang-kadang melalui masa berbulan-bulan sampai bertahun, barulah selesai, yaitu supaya duduknya suatu soal yang tengah dituntunkan oleh Tuhan, mantap dalam pikiran dan jelas memutuskannya, sehingga kejadian lain yang terjadi di belakang dapat dikiaskan kepada kejadian yang pertama itu yang dinamai asbabun nuzul. Orang musyrikin sendiri pun pernah menyatakan perasaan sebagai tersebut di dalam surah 25 Al-Furqan ayat 32. Di dalam ayat itu disebutkan bahwa kaum musyrikin bertanya-tanya, mengapa Al-Quran diturunkan tidak sekaligus jumlatan wahidatan? Lalu Tuhan menyatakan sebabnya, yaitu supaya lebih mantap ayat-ayat itu dengan bacaan yang amat teratur sekali. Hal ini dapat kita misalkan dengan kejadian di diri kita sehari-hari di dalam mempelajari ilmu pengetahuan, baik pengetahuan tentang bahasa atau ilmu yang lain. Walaupun misalnya sesuatu bahasa telah kita hafal kalimat-kalimatnya satu persatu, sebab telah kita pelajari sekaligus, barulah dia akan mantap dalam pikiran apabila kita telah menghadapi kejadian itu sendiri dan dialami. Itulah sebabnya maka orang merasa amat penting mengadakan research, yaitu penyelidikan ilmu pengetahuan dengan seksama dengan menghadapi satu kenyataan. Meskipun telah belajar bahasa bertahun-tahun, barulah akan mantap kalau tinggal di negeri yang empunya bahasa itu agak sekian bulan. Jadi di dalam ayat 32 daripada surat 43 itu, terdapatlah 2 hikmah. Pertama, untuk memantapkan tiap-tiap persoalan di dalam hati Nabi. Kedua, supaya ayat-ayat Al-Quran itu bisa dibaca dengan sebenar-benar bacaan. Dan dengan turunnya semasa demi semasa itu, 13 tahun di Makkah, 10 tahun di Madinah, amat pentingnya karena senantiasa ada hubungan dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dengan cahaya dari langit. Sedang kalau datang sekaligus, hanya sekali ketika turun itu sajalah hubungan beliau dengan langit. Oleh sebab itu, maka masa 23 tahun itu benar-benar beliau rasakan selalu adanya hubungan dan dirasakan pula oleh sahabat-sahabat Rasulullah yang setiap ayat turun dibacakan dengan seksama oleh Rasul, lalu mereka terima dan mereka hafalkan dan mereka baca. Perkara pembacaan Al-Quran, sehingga Al-Quran telah menjadi nama dari seluruh surat itu, amat penting sangkut pautnya dengan keadaan umat yang didatangi itu sendiri. Terkenallah oleh dunia keliling pada waktu itu, bahwa umat Arab Hijaz yang didatangi Rasul itu ialah umat yang ummi, artinya sangat sedikit sekali, hanya agak seorang di dalam 1000 orang yang pandai menulis dan membaca. Tuhan pun telah mentakdirkan pula rupanya suatu hikmat yang tertinggi dari sebab keumian mereka ini. Sebab orang yang tak pandai menulis dan membaca, ingatan mereka amat kuat. Kita di zaman sekarang, setelah semuanya mahir menulis dan membaca, lemah ingatan menghafal. Sebab itu maka mata yang buta tidak menghalangi orang buat maju dalam ilmu pengetahuan yang meminta kecerdasan otak yang hanya bergantung kepada kekuatan ingatan. Takdir Tuhan telah berlaku bahwa umat yang ummi itu setiap Al-Quran turun seayat atau 2 ayat, 3 atau 4 ayat, ataupun satu surat sejak dibacakan oleh Nabi, mereka telah menghafalnya. Ada yang menghafal seluruhnya ke 114 suratnya dan ada yang sebagiannya. Sehingga tersebut di dalam Al-Quran sendiri bahwa suatu kali pernah Rasulullah
menggegas-gegas atau mendesak-desak kepada Jibril membaca mana ayat yang telah turun sebelum turun sambungannya karena ingin hendak menghafalnya sebagaimana tersebut dalam surat 75 Al-Qiyamah, tetapi dilarang oleh Tuhan dan disuruh beliau mendengarkan dan mengikutinya dengan bacaan yang sama. Sebagaimana yang kita katakan tadi, hanya sedikit yang pandai menulis. Tetapi yang pandai menulis, yang sedikit itu pun tidak meluangkan kesempatan buat mencatat, sehingga di samping banyaknya yang menghafal, ada pula sedikit yang mencatat, sampai sempurnalah turunnya dalam beberapa waktu saja sebelum beliau meninggal dunia. Menurut suatu hadis, setelah hampir sempurna turun semua, maka pada bulan Ramadan, 6 bulan sebelum beliau wafat, Jibril masih membacakan dan mengulang kembali sekalian ayat atau surat yang telah diturunkan itu sebagai jalan untuk melancarkan bacaan itu. Oleh karena itu, dapatlah saudara-saudara memahamkan hikmat Al-Quran turun secara berangsur-angsur demikian. Kalau diturunkan sekaligus, tidaklah akan sanggup agaknya sahabat-sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menghafalnya. Sebab hanya beberapa orang saja di antara mereka yang mempunyai waktu senggang sebagai ahlu suffah, termasuk Abu Hurairah yang sebagian besar ikut berperang mengiringkan Nabi atau berniaga masuk keluar pasar. Dan kalau diturunkan sekaligus sebagai hukum Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa, tidak pula ada waktu itu seorang yang akan dapat menyalinnya sekaligus, sebab umat rata-rata adalah ummi. Memikirkan keadaan bangsa Arab di waktu itu tidak serupa dengan memikirkan bangsa tetangganya yang telah lebih maju atau lebih tua peradabannya sebagai bangsa Yunani atau Romawi atau Persia. Oleh sebab itu maka turunnya secara berangsur-angsur itu menjadikan bertambah kokohnya dia dihafal sejak dari mulai turunnya. Dan hafalan dalam dada jauh lebih berhasil memelihara keasliannya daripada memeliharanya dengan tulisan. Sedangkan buku-buku zaman modern kita sekarang ini lagi dapat bertukar makna karena kehilangan titik atau salah Z. Apatah lagi di zaman nukil-menukil, salin menyalin dengan tangan dahulu. Tentu saja bisa terdapat kesalahan. Tetapi dengan adanya hafalan karena kekuatan ingatan dari beratus bahkan beribu orang, sehingga menjadi mutawatir dan diturunkan pula dari guru kepada murid, dari ayah kepada anak. Dan ditambah lagi bahwa meskipun Al-Quran telah ditulis, telah dikumpul dalam mushaf, telah disalin beribu-ribu dan dicetak berjuta-juta, namun keistimewaan Al-Quran belumlah tercapai sebelum dibaca oleh yang ahli membacanya. Bacaan itu pun dijaga sampai kepada makhraj, tempat keluar huruf dan cara pengucapannya dan cara mengucapkannya yang dinamai ilmu tajwid, dan sampai pula kepada macam-macam cara orang membaca qiraat. Sejak Al-Quran itu diturunkan, sejak berdirinya Daulah Islamiyah di Madinah sampai saat sekarang ini, kaum muslimin tetap memelihara hal itu. Meskipun sudah berjuta-juta Al-Quran dicetak, namun masih banyak orang yang menyediakan waktunya buat menghafal Al-Quran. Di mana-mana diadakan perkumpulan perlombaan menghafal Al-Quran, sehingga apa yang tertulis dan tercetak selalu dikontrol oleh apa yang dihafal. Demikian pula telah menjadi tradisi bagi seluruh negeri Islam mengajar anak dari waktu masih kecil membaca Al-Quran dengan lidah yang fasih dan makhraj yang tepat, dengan tidak memandang bangsa. Itulah pula sebabnya maka salah satu usaha penting dari negeri-negeri yang menjajah dunia Islam ialah menghalang-halang dan membelokkan perhatian ibu bapak daripada mengajar anak-anaknya mengaji Al-Quran. Dikala negeri kita masih dijajah oleh Belanda, sudah mulai ada anak-anak yang diserahkan kepada sekolah Belanda yang tidak lagi diberi waktu buat belajar Al-Quran. Sehingga setelah tanah air kita merdeka, sudah banyak orang yang tidak pandai lagi. Walaupun hanya sekedar membaca syahadat di waktu kawin. Malahan banyak orang besar-besar beragama Islam seketika diambil sumpahnya tidak sanggup mengucapkan demi Allah dengan suara yang tepat dan fasih.
Maka oleh sebab Al-Quran adalah bacaan, seyogianya lah bagi orang yang beragama Islam memfasihkan bacaannya dan mendidik lidah anak-anaknya, menyerahkan anak-anak kepada guru-guru yang fasih membacanya. Sebab Al-Quran adalah untuk dibaca dan diamalkan. Sebab Al-Quran itulah yang telah membentuk kebudayaan dan peri hidup penganut Islam yang ditegakkan di atas budi, memperhalus perasaan, memperkaya ingatan, dan melemah lembutkan ucapan lidah.